Halo, selamat sore Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya Ibu Lani sangat bahagia ya hari ini. Ada iya, apa? agak takut jatuh ya. Dor katanya. Oh kan gitu. ngeri. Apa yang jatuh itu? Enggak ininya tadi. Oh, iya. Oke, jadi seperti biasa hari Senin ya kan. Kita beralih hari lah Kita dulu ya. membuka hari, ya kan? Karena hari Rabu kita cuti ya. Iya cuti. Rabu cuti. sampai Rabu depan. Iya, pokoknya kalian jangan nengok artis fenomenal di hari Rabu karena kami pindah di hari ini saat satu minggu ini aja. Betul, ya kan. jadi hari Rabu depan kita udah masuk ya. Jadi apa kabarnya teman-teman Tribuners ini ya kan pasti BB aja lah ya kan Dek. Betul. Jadi kita ada berita seperti biasa kita akan memberikan 3 berita terupdate nih Dek. Apa tuh kira-kira? Tentang apa? Kalau gue tahu sekarang nanti udah keluar nanti takutnya. Oh gitu, kalau gitu berita pertama aja dikasih tahu. Oke, berita pertama itu mengenai heboh puluhan sepeda motor hilang saat konser kemarin tuh Dek. Wow, puluhan ya? Puluhan. Oke. Untung gak ribuan atau ratusan. Kayak Oreo lah. Oh salah. Tenggo. Tenggo. Nah, jadi puluhan unit sepeda motor diduga raib saat konser di hari ulang tahun ke-432 Kota Medan yang diselenggarakan di Jalan Balai Kota, Kecamatan Medan Barat hari Jumat kemarin nih, Dek. Adek nonton nggak? Enggak. Nggak nonton? Enggak, karena kan kalau misalnya nonton nanti gimana anak di rumah? Oh iya. Kan nggak mungkin ikut sih? kan? Atau pakai ini dia? Kakak aja juga Enggak nonton? nggak nonton. Jadi hilangnya puluhan sepeda motor tersebut diviralkan oleh pengguna media sosial TikTok bernama Putra Asahan 02 dari dimana dari rekaman video yang diunggah di akun TikTok tersebut terdengar dan tertulis bahwa ada 63 unit kendaraan sepeda motor raib di parkiran. Wow, banyak ya? Untung banyak itu pada malam itu, Dek. Iya. Berarti kan, tapi katanya kan dengar-dengar nggak ada yang ngelapor ke polisi. Kenapa? Makanya itu, ini benar atau hanya di karang-karang, hanya buat untuk ya nggak ada bentuk ribut-ribut laporan aja, fisiknya atau gimana, berarti ya. kan? Nah, Berarti ini cuman atau kabar-kabar burung aja ya. Iya. Nah, mungkin hanya buat rusuh aja. tapi aku baca komentarnya kan Dek, ada juga yang bilang ini, iya sepeda motor kon saya tuh, sepeda motor kon saya juga hilang gitu-gitu. Oh gitu. Cuman Tapi belum ada yang melapor katanya. Oke. Nah, jadi ini kejadian tadi malam 63 kereta atau sepeda motor hilang di konser Tahun Baru Medan. Kira-kira malam ini berapa? Kira-kira malam ini berapa ya? Medan ini keras bos katanya. Memang keras lah kalau lembek. Bukan tidak bisa dipicak ya kan? Betul. Bukan kota Medan namanya. Berarti jadi inilah Apa tuh? tanah liat. Oh betul. Nah jadi dalam video itu pun menampilkan suasana sepeda motor yang sedang terparkir tepat di samping pos lantas Polrestabes Medan yang berada di dalam areal lapangan Merdeka. Jadi terkait hal itulah Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfatatareda mengatakan bahwa sampai sejauh ini pihaknya belum ada menerima laporan terkait kasus tersebut kan? Bener kan? Masa 1 orang, 2 orang, 3 orang nggak ada yang ngelapor? Ini harus dicurigai. Dari sekian banyak kan yang kehilangan. Jangan-jangan itu hilang karena ditarik showroom belum bayar cicilan. Iya betul. Kemungkinan Mungkin besar gini, itu. Pas sana, ini kan sepeda motor yang aku mau Langsung cari. ngecek rangka. Oh, jadi betul. kesempatan para kolektor itu semua ya kan, iya. dekolektor itu semua datang nyari sepeda motor yang karena lagi ditarik. mungkin udah bertahun-tahun dicari, nggak ada, ya kan? Ternyata kita Dihilangkan. cerdas deh. Kita Iya, bisa kan? memecahkan suatu masalah dalam Ya masalah. ampun. Jadi kita kayak cerdas sekali Ibu Lani ya. benar-benar. Jadi kita kalau Jangan-jangan ibu debt kolektornya. salah satunya. Oh, gitu. Jadi yang menunggak itu mungkin semua lari ke sana nyari. Iya. Pas lagi jerit-jerit orang situ nyari. Iya, jerit-jerit juga pulangnya kan. Apa kereta polisi kok nggak diambil sih? Penasaran aku. Kalau kereta polisinya hilang gimana dong? Ketahuan langsung siapa yang Tapi ngambil. kan daripada ngambil ibaratnya kayak misalnya Beat sama kereta polisi yang besar ada wiwi dia lagi. Iya lebih keren ya kan. Kenapa nggak itu yang diambil? Kenapa yang Beat ya? Langsung ketahuan dia. Langsung ketahuan Bu, karena ada iu-iunya. Iya. Kak, berarti Kak kita biar kereta kita jangan diambil, kita letak aja tuh Tulisan iu-iu. polisi di kereta punya ya. polisi, baru pakai iu-iu gitu kan. Iya, apanya wiwinya tuh Iya. yang ambulans punya deh. Ya kan? Jadi kan agak meriasi kayak motor-motor. Nah, jadi kan katanya ia juga menjelaskan pihak kepolisian sama sekali belum ada menerima laporan adanya sepeda motor yang hilang saat pergelaran konser di hari HUT Kota Medan. Kok bisa sih? Apakah ini mau menjatuhkan yang membuat acara? Ya kan? Ya kan? Kayaknya iya deh. Nanti ada katanya kan si Pak Bobi bilang ada nggak next selanjutnya yang mau konser by request? Aku kemarin ada loh. apa? Kakak emang Aku konser? bilang Pak request BTS? lah, bukan. Jadi apa dong? Artis mancanegara gitu kan. Siapa? Zayn Malik? Welly. Bali apa?
Welly. Nggak tahu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Wali. Dasar. Itu Welly loh, dari artis mancanegara. Oh, gitu. Nah, jadi wali kota Medan, Bobi Nasution menyarankan pada pemilik motor yang hilang pada saat konser di HUT Kota Medan untuk segera membuat laporan ke polisian. Jadi yang pertama saya minta laporan dulu katanya. Bobi juga meminta kepada pihak kepolisian agar segera menangkap pelaku dan mencari sepeda motor apabila memang benar ada terjadi kehilangan. Kan banyak itu ya, Mbak. Sampai habis dikerubungi ibu loh bacanya, kemarin. Ibu. Iya, lupa. Karena beritanya padat jelas. Oh gitu, jadi penasaran terus ya. Nanti kita langsung tanya sama Bang siapa ya? Alfiansyah ya? Bang Alfiansyah sebelumnya kita lihat Tanya dulu, videonya. iya. Entah abang ini curanmornya kan? Oh betul juga, kita lihat videonya. Iya. Ada yang laporan. Oh, nggak ada yang laporan ya? Sejauh ini belum ada yang buat laporan ya, Pak? Gimana Pak Wali? Pak, Banyak terkait motor yang hilang di. Nggak ada yang hilang laporan. sepeda motor, Pak. Ada laporan. Nggak ada laporan. Lonjakan laporan tidak ada. Sampai sekarang ini ya kita bukan menghimbau tapi memang tidak ada laporan yang masuk. Bisa dicek ke polsek-polsek dan juga ke Satreskrim, ke SPKT kita. Pak Wali, Pak, itu kan Pak Wali. ada, Pak. Pak Wali. Nanti ada benar-benar yang hilang ini laporannya bagaimana tindakan dari. Yang pertama yang saya minta melaporkan dulu. Yang kedua saya minta dari jajaran dari Polres yang nyuri ya ditangkap. Ya. Yang nyuri ya ditangkap. Bisa mungkin nanti barang buktinya juga ada dan bisa diserahkan kembali ke korban. Pak Wali. Tentang yang kehilangan sepeda Kehilangan motor sepeda ada 63 ya katanya Iya. ya. Nah, ini kita ada reporter kita yang akan melaporkan kejadian ini. Ada. Halo, selamat sore Bang Alfian. Senyum-senyum dia kan. Dia nggak pakai masker ya kan. Iya, biasa pakai masker. Iya. Betul. Berarti dia lapangan terbuka dia. Oh, iya. Oke, Bang, mengenai konser yang sempet heboh sejagat raya kan, Bang. Apalagi konser pertama yang diadakan setelah Covid kayaknya ya, Bang, ya kan. Hadiah untuk Kota Medan. Bang, boleh tahu siapa aja bintang tamunya kemarin, Bang? Bang, lagu-lagunya tahu nggak Bang? Udah siap-siap laporan, Iya, padahal. udah siap laporan Tapi kita nih, tanya kan. dulu ya. Kami hiburan dulu. Soalnya kami dong. nggak tahu, Bang, siapa. Kami nggak nonton bintang-bintangnya. loh. Waktu malam HUT Kota Medan, Pemko menghadirkan artis ibu kota, diantaranya ada Judika, ada Tip X, dan juga Budi Doremi. Nah, mereka sempat menghibur warga Kota Medan yang memang waktu malam pergelaran konser itu memang sempat membludak, ataupun memang ada sekitar ribuan warga Kota Medan yang konser tersebut untuk menyaksikan
konser yang diadakan di pinggir jalan balai kota yang juga sempat mengakibatkan kemacetan sebelum adanya pergelaran tersebut, karena panggung sendiri didirikan tepat di samping jalan sehingga para pengendara sulit juga untuk melintas karena sudah sempit karena adanya pergelaran konser ini. Itu Kak Lani dan Kak Tari. Bang, pada saat konser yang digelar, apakah banyak yang pingsan gitu Bang? Atau juga ada kedapatan yang membawa senjata tajam nggak Bang? Ya, untuk yang pingsan memang ada sekitar puluhan juga Kak malam itu yang pingsan di lokasi, karena memang situasinya itu kondisinya memang berdesakan Kak, karena sudah terlalu padat. Orang datang dari segala sisi, mulai dari depan kantor wali kota Medan itu juga sudah padat dikerumuni oleh sejumlah warga yang hendak menyaksikan konser tersebut. Ya, sejumlah warga pun ada yang jatuh pingsan. Memang rata-rata merupakan seorang perempuan yang tidak sanggup karena berdesakan itu Kak. Situasinya juga malam itu juga panas dan ditambah lagi saling berdesakan yang membuat sejumlah warga tidak sanggup dan pingsan. Pingsan ini langsung dievakuasi ke belakang panggung dan diberikan pengobatan oleh tim medis yang ada di belakang panggung. Oke, Bang Alfiansyah. Nah, ini kan sempat viralnya itu karena katanya heboh puluhan motor itu hilang. Nah, itu berdasarkan pertama tuh hebohnya viralnya karena salah satu akun TikTok yang mengatakan seperti itu. Emang ada dasarnya dia mengatakan seperti itu? Memang yang hilang itu memang puluhan kah Bang? Tapi kenapa nggak ada laporan sama sekali Bang? Ya, terkait informasi itu memang betul ya Kak. Ada sebuah akun TikTok bernama Hasan Putra Asahan 02 yang sempat memvideokan lokasi tempat parkir yang kebetulan letaknya itu di samping kantor Polantas Polrestabes Medan, di mana saat itu dia mengatakan di dalam video tersebut ada sekitar 63 unit sepeda motor yang hilang pada malam konser tersebut. Namun menurut keterangan Kapolrestabes Medan, sampai hari ini mereka belum ada menerima ataupun jajarannya belum ada menerima laporan dari korban ataupun pemilik motor yang sempat hilang di malam konser di ulang tahun Kota Medan itu. Nah, Wali Kota Medan juga sempat mengatakan jika memang ada warganya yang kehilangan sepeda motor agar segera melapor, dan dia juga mengatakan kepada pihak polisian untuk segera menangkap pelaku yang kalau memang melakukan pencurian di lokasi konser tersebut berjalan. Gitu Kak. Oh begitu. Jadi Bang, apa tanggapan dari Pak Wali Bang mengenai kejadian ini Bang? Jadi apa Bang tanggapan Pak Wali Bang mengenai kejadian ini, karena adanya kehilangan sampai 63 sepeda motor katanya yang viral itu? Ya, tanggapannya tadi dia mengatakan jika memang ada terjadi kasus pencurian tersebut, maka dia minta kepada pihak polisian untuk menangkap pelaku dan mencari sepeda motor yang dicuri itu dan lalu diserahkan kepada pemiliknya. Dan dia juga menyarankan kepada pemilik motor yang memang hilang pada saat itu untuk segera melaporkan kejadian itu pihak kepolisian. Tanggapan dari Pak Bung. Bang, ini kejadian di apa kan Bang, di dekat apa sih lalu lintas ya Bang ya? Itu pada saat kejadian di sana, apakah ada kerusakan nggak sih Bang daerah-daerah situ Bang? Karena kan cukup ramai kan Bang yang datang kan? Ya, untuk kerusakan sendiri kan yang jelas memang sejumlah papan bunga sempat poranda juga di lokasi konser berjalan, karena sebelumnya memang banyak sekali papan bunga
yang mengucapkan selamat ulang tahun Kota Medan itu yang terpajang di seputar di sepanjang jalan depan kantor wali kota itu sempat hancur juga Kak pada malam itu. Nah, pihak dari Papan Bunga sendiri juga mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena ada sekitar 20 papan bunga yang rusak pada malam itu. Namun tadi juga kita mintai keterangan kepada Pak Wali Kota terkait adanya kerusakan itu, bagaimana sikap dia menindaklanjuti tersebut. Dia mengatakan bahwasanya papan-papan bunga itu sudah dibayar uang sewanya, jadi tidak ditanggung lagi oleh pihak Tempo. Dia juga mengatakan kalaupun untuk diganti rugi sebaiknya usaha papan bunga itu tidak menyewa papan bunga itu kalaupun ada diminta ganti rugi. Begitu Kak tanggapan dari juga. Oke Bang Alfiansyah, kira-kira waktu pasti kan ketika kita mau menggelar konser akbar seperti ini kan kita pasti banyak mempertimbangkan, salah satunya pasti Pemko Medan mempertimbangkan masalah keamanan. Nah pasti kan mereka menurunkan kayak penjaga keamanan, tukang parkir. Nah itu pasti yang ilegal dan non ilegal ya pastinya ya, parkir liar itu pasti ada kan Bang ya. Nah kira-kira yang waktu konser ini dominan yang ilegal atau non ilegal Bang sebenarnya? Ya kalau terkait itu Kak, pantauan kita pada malam konser itu memang diduga banyak Kak parkir-parkir liar di sepanjang belakang-belakang lonceng itu Kak. Namun untuk terkait apakah legal atau tidak legalnya sampai saat ini belum mendapatkan konfirmasi kita Kak terkait hal itu. Karena pada saat malam itu tugas juru-juru parkir ini tidak memakai identitas sebagai petugas parkir, sehingga kita duga mereka ini ilegal Kak. Oke Bang, satu lagi kira-kira ketika gak heran lah kalau konser ini hilang kereta atau motor. Yang kedua, ada Kak kehilangan dompet, handphone atau jenis yang seperti ini, ada laporan nggak kira-kira Bang Al? Terkait hilangan benda-benda kecil pada malam konser itu memang sempat diumumkan Kak di atas panggung, ada sejumlah kunci kendaraan yang tercecer, sempat diumumkan di atas panggung dan sepertinya sudah dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing karena pada malam itu diumumkan di atas panggung Kak terkait ada sejumlah kunci kendaraan yang hilang. Tepat ya Bang. Untuk laporannya Bang Alfiansyah. Selamat sore Bang. Baik Kalani dan Kak Tari, selamat sore, selamat bertugas kembali. Itu tadi mengenai kejadian konser yang dibangga-banggakan kemarin yang sempat viral. Ya iyalah, kan udah lama juga kan hampir 2 tahun. Medan. Lama Iya, juga kan Tribun Medan juga tidak mengadakan konser hampir 2 tahun. Kan udah lama nggak goyang-goyang kan. Iya. Habis itu paginya ada senam lagi kan, senam bersama. Ya kan. Ya, begitu dalam rangka ini boleh lah sekali-sekali. Tapi kalau hilang kereta itu penting juga. Tapi kenapa nggak dilaporkan? Itu yang pertanyaan yang paling lucu ya kan. Iya. Kenapa nggak ada? Apa tuh memang salah satu statement pemancing kerusuhan? Nah, mungkin juga itu makanya aku tanyakan kan. Kerusuhan kayak anak kecil tuh lupa aku langsung. Ya udahlah. Tapi banyak juga yang rusak katanya daerah situ ya. Namanya Medan Bung, biasa sih itu deh. Kalau Terus gitu-gitu. yang kasihan tukang papan bunga ya, yang Iya, kasihan yang punya usaha. Iya. Datang-datang bunganya udah gak ada lagi. Betul. Diambili sama masa lalu dibuka ya lagi papan bunga. Iya, kayaknya iya. Ya kan. Kita cerdas sekali ya. Kalau aku ke ide-ide seperti itu banyak. Oh deh. iya. Cerdas Memang ide sekali. kreatif itu selalu ada. Jangan-jangan di rumah Kakak banyak papan bunga. Salah satunya ngambil kan bunga satu hijau, Iya. satu meng gitu kan. Oh, gitu. Tapi nggak untuk papan bunga juga lah. Jadi tak bentuk pentol. Iya. Oh gitu, lumayan ya. Jadi nggak usah beli lagi. Oke. Kita lanjutkan berita kedua. Silakan adik baca. Kakak bacain aja. Silakan adik baca. Tentang apa nih? Biar kakak yang baca. Oh ya, aja bacain. Oke, berita kedua ini mengenai seorang wanita bernama Dinda Yuliana resmi melaporkan Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan atau Ibtu Bambang ke Propam Polda Sumut Senin semalam. Jadi Ibtu Bambang dilaporkan atas dugaan percobaan pemerasan terhadap Dinda yang dilaporkan oleh seorang soal kasus dugaan arisan online di Polsek Percut Setuan. Nah, ini kalau aku bilang sih
Percut Setuan ini sering jadi bahan sorotan sebenarnya kan. Jadi kuasa hukumnya ini Joko Pranata Sitomea mengatakan dugaan percobaan pemerasan itu terjadi di sebuah kafe pada 18 Januari lalu. Di sini dia menerangkan Ibtu Bambang meminta uang kepada Dinda sebesar 10 juta, namun ditolak oleh Dinda dan mereka bubar dari kafe itu karena tidak ada kesepakatan. Dengar tuh deh, arisan online. Wow. Nah, jadi namun setibanya di rumah, Dinda kembali menghubungi Ibtu Bambang dan menyebut cuma bisa menyanggupi 3 juta. Oke, penawaran oleh Dinda ternyata ditolak oleh Ibtu Bambang karena dia bersikeras agar Dinda memenuhi uang sebesar 10 juta katanya deh. Jadi diduga tak ada kesepakatan soal uang. Pada tanggal 20 bulan Juni kemarin, Dinda dipanggil oleh Polsek Percut dengan status sudah tersangka. Bayangkan deh, sudah Ngeri ya, jadi tersangka langsung. Gara-gara ini ya. Jadi Kanit Reskrim Polres Percut Setuan Ibtu Bambang Nurmionon mengatakan bahwa kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Dinda Yuliana yang merupakan seorang selebgram itu sudah bergulir sejak tahun 2021 di Polrestabes Medan. Kenapa bisa di sekarang ya baru ini ya? Agak lama juga kayaknya ya kan. Jadi saat itu dirinya belum menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan dan masih berdinas di Polrestabes Medan. Aduh, ini ceritanya jadi agak panjang nih. Kita tengok dulu lah videonya ya kan, biar gak bingung ya. Ini videonya, cek it out. Tuan ini agak lucu dan menjadi sebuah kisah yang tidak terlupakan di mata masyarakat. Mau dikeluarkan nggak sih, Pak? 3.000 yang ada Om begitu. Udah kamu penuhin aja. Nah, habis itu tiba-tiba di bulan Juni tanggal 20 kita dapat panggilan sudah sebagai tersangka. Kita hadiri sebagai tersangka, diperiksa sejak pukul 10.30 tanggal 28 Juni 2022, selesai 16.30 Juni, tanggal 28 Juni pada hari itu juga, klien kami ini pulangnya jam 12.30 tanggal 30 Juni 2022. Artinya lebih dari 1 kali 24 jam. Oke Bang, saat di Polsek Percut 2 hari Bang ya? Iya. Itu status kakak sebagai apa? Sebagai tersangka. Sebagai tersangka? Sebagai tersangka, tapi tidak ada penahanan. Karena yang kami tahu ya, kita kan sengaja jagain di situ. Pada saat itu penyidik mengajukan untuk tidak ditahan. Tetapi tidak tahu apa yang terjadi dengan Kanit dan Kapolsek. Ya kita tidak boleh pulang. Harapan kita Bang dengan kita datang ke Propam membuat pengaduan Bang. Harapan kita semoga Propam Kedatangan kita ke Propam Polda Sumut ini apa gunanya Bang? Kedatangan kita ke Propam Polda Sumut ini sesuai dengan berita yang sudah viral di Kota Medan itu. Kita penuhi janji untuk melaporkan secara resmi ke Propam Polda Sumut terkait adanya dugaan pemerasan terhadap klien saya Dinda Yuliana dan juga tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polsek Percut Setuan. Seperti apa Bang? Tidak profesionalnya? Tidak profesionalnya termasuk dalam penanganan perkara milik klien saya, di mana Desember 2020 klien saya ini beserta sekitar 44 korban itu sudah memberikan kuasa kepada klien saya ini untuk membuat laporan di Polrestabes Medan. Laporan itu dilayangkan di Polrestabes Medan tertanggal 28 Desember 2020. Kemudian di Agustus 2021 klien saya ini dilaporkan dengan perkara yang sama oleh salah satu korban yang sudah tertera namanya di dalam laporan polisi di Polrestabes, dilaporkan di Polsek Percut Setuan. Nah, kita mengikuti prosedur, diundang klarifikasi, kita hadir, kita lampirkan semua bukti-bukti, kuasa yang sudah diberikan oleh si pelapor yang dipercut juga kita lampirkan. Kita minta agar perkara ini ditangguhkan dulu atau bagaimana lah, biar disatukan dengan perkara pokoknya yang di Polrestabes Medan. Kemudian di Oktober 2021 kita ada gelar perkara di Polrestabes Medan terkait laporan yang di Polsek Percut Setuan.
pada saat itu informasi yang kami dapat dari hasil notulen gelar itu adalah menunggu proses yang di Polrestabes Medan. Nah, kami tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan di Polsek Percut Setuan itu. Tetapi pada tanggal 18 Januari 2022, klien saya ini dihubungi sama Kanit Reskrim, yang sekarang ini itu Bambang. Dia mengajak ketemu, dikirim lokasi di salah satu kafe di Pancing namanya Cafe Kenjo. Pada saat itu klien saya didampingi sama anggota saya bernama Henry. Di situ disampaikan permintaan uang sebesar 10 juta. Nah, pada saat itu klien kita tidak mau memberikan uang. Setelah pulang dia chat tiga. Nah, itu dia Kak. Tentang yang arisan online. Arisan online itu. Langsung aja kita ke reporternya, Dek. Siapa lah, Dek? Halo, selamat sore Bang Freddy. Halo, selamat sore Bang Freddy gitu. Oh iya. Nggak semangat sih. Kakak semangat coba. Iya, halo selamat sore Bang Freddy. Ya halo, selamat sore Kak Tari, Kak Lani. Oke Bang, mengenai arisan online lagi nih Bang kayaknya ya Bang. Iya, seperti itu Kak. Boleh tahu gimana lanjutannya mengenai seorang wanita yang namanya si Dinda Yuliana ini Bang. Sempat kemarin viral juga nih kan ya. Boleh tahu Bang laporan selanjutnya Bang? Silakan Bang Freddy. Iya, jadi memang hari ini siang tadi Dinda Yuliana bersama pengacaranya melaporkan Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan ke Propam Polda Sumut karena diduga tidak profesional, karena menurutnya ada upaya-upaya dugaan pemerasan, walaupun dugaan pemerasan itu sebenarnya itu enggak terjadi, karena memang di saat mereka itu ketemu untuk membicarakan kasus, karena Dinda ini kan dilaporkan di Polsek tersebut. Nah, jadi menurut Dinda ini, keterangan dari si Dinda ini melalui kuasa hukumnya bahwa Kanit Reskrim Percut Setuan ini meminta uang 10 juta rupiah untuk kasusnya begitu. Namun saat itu si Dinda ini mengaku tidak memiliki uang sebesar itu. Oke, setelah itu pertemuan itu selesai. Kemudian setelah di rumah, si Dinda ini men-chatting Kanit Reskrim. Dia menyebut hanya memiliki uang sebesar 3 juta. Namun pada saat itu Kanit ini menolak, meminta Dinda untuk menggenapkan sesuai permintaan awal, yaitu 10 juta. Makanya selang beberapa bulan, pada bulan Juni kemarin itu masuklah panggilan terhadap Dinda ini. Namun statusnya sudah berubah dari terlapor atau saksi menjadi tersangka. Disinilah si Dinda ini kaget dan sempat juga ditahan kurang lebih selama 1 hari lebih, jadi penjara tapi di ruangan penyidik begitu. Nah, karena dia juga nggak senang ini dijadikan tersangka, makanya si Dinda ini melalui kuasa hukumnya itu melaporkan Kanit Reskrim Percut Setuan ke Propam Polda Sumut, karena memang pemerasannya itu belum sempat terjadi dan itu batal. Makanya tadi itu sebenarnya bukan melaporkan tapi aduan melalui rumah, aduan masyarakat, bukan berbentuk laporan. Oh begitu. Jadi Bang, apakah sebelumnya ini ada nggak sih Bang yang udah ngelaporkan si Dinda ini Bang ke Polres Bang? Cukup lumayan banyak ya. Jadi diakui juga sama kuasa hukumnya bahwa si Dinda ini juga dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan, lalu di Polrestabes Medan, lalu di Polda Sumut, dan juga yang terakhir adalah di Polsek Percut Setuan. Nah, dari seluruh laporan ini, Polsek Percut ini dinilai terlalu terburu-buru menetapkan Dinda sebagai tersangka. Padahal katanya seharusnya itu berproses di Polrestabes Medan dulu, baru di Polsek Percut. Karena jika semua laporan itu ditangani, maka Dinda tentu akan menyandang banyak tersangka, padahal laporannya itu sama. Jadi sebenarnya si Dinda ini kemarin tuh sudah juga pernah membuat laporan bersama beberapa orang lainnya. Nah, diantara
beberapa orang inilah dia yang melaporkan Dinda ke Polsek Perceptuan gitu. Jadi nominalnya itu kurang lebih ada 1 hingga 4 miliar, namun tadi kuasa hukumnya menyebut hanya sekitar 50 jutaan atau berapa gitu yang dialami korban-korban ini. Nah, sisanya itu adalah uang dari keluarga si Dinda. Oh begitu. Apakah udah ada bang uang yang dikembalikan sama si Dinda nih bang, sama yang kena tipu lah ya arisan online ini bang? Ya, sejauh ini sebenarnya belum ada, makanya itu si Dinda ini dilaporkan ke polisi. Jadi makanya banyak laporannya gitu. Karena juga menurut keterangan Kanit juga sepertinya dia sudah menyarankan agar mengganti ya setengahnya dulu pada korban, nah sisanya itu dicicil gitu. Makanya ini disebut laporan ini juga karena penetapan tersangka ini, makanya dia kesal mungkin lalu melaporkan Kanit karena memang uangnya juga belum diterima. Oke, bang. Jadi tanggapan dari Kanit ini apa bang mengenai uang yang 10 juta ini? Benar nggak sih bang? Adanya minta uang gitu ya? Minta uang. Iya kan, minta uang ya. Untuk sama si Dinda Dikiranya ini bang. bapaknya. Oh iya. Oke bang, silakan. Ya, jadi Kanit Reskrim Perceptuan ini tetap membantah bahwa dia dituduh meminta uang sebesar 10 juta karena dia itu menyebut sebenarnya si Dinda ini adalah sepupu kandung dari istrinya begitu. Jadi masih ada ikatan saudara. Si Dinda ini merupakan sepupu dari sang istri gitu, makanya dia membantah nggak mungkin istilahnya dia meminta uang pada saudara begitu dan melakukan pemerasan. Oke. Jadi menurut dia juga penetapan tersangka itu juga sudah sesuai prosedur karena juga laporan sudah ada dan memiliki beberapa alat bukti yang cukup. Namun akhirnya juga si Dinda ini kan sudah ditetapkan tersangka dan sempat ditahan kurang lebih 1 kali 24 jam, namun akhirnya ditangguhkan gitu. Makanya dia tidak ditahan. Oke, bang, ada nggak sih bang yang kena tipu ini datang ke rumah si Dinda gitu kan? Macam yang lain-lainnya kan biasanya yang kena tipu arisan online ini kan ngambilin barang-barangnya sampai habis gitu. Apakah ini terjadi juga nggak sih sama si Dinda ini bang? Sejauh ini belum ada yang korban-korbannya itu yang melakukan upaya-upaya mengambil barang-barang itu pada Dinda. Namun beberapa di antaranya itulah yang melaporkan Dinda. Jadi laporannya itu ada di Polrestabes Medan 1, Polres Pelabuhan Belawan, baru di Polres Sumber dan di Polsek. Jadi mereka melaporkan Dinda. Oke, terima kasih Bang Freddy. Ya, terima kasih laporannya Bang Ari Freddy. Kalani. Luar biasa, Oke, Dek. selamat sore. Selamat sore Bang Freddy. Luar biasa, Aduh, Dek. kayaknya aku agak gemes gitu nengok arisan-arisan online. Kenapa ini. gemes lihat Bang Freddy, bukan? Enggak, arisan online ini. Kenapa udah, bisa? Udah tahu ya kan itu nggak betul. Masa sih bisa arisan online itu semakin kita lama narik gitu kan? Semakin banyak yang kita dapat gitu kan? Kita misalnya cuman seharusnya dapat 10 juta bisa jadi 20 juta kan gitu kan. Itu kan istilah macam arisan menurun ya, arisan apa? Gitu kan? Arisan menurun. Ya kayaknya nggak masuk akal lah ya kan. Ngeri kali lah gitu ya. Pokoknya aduh ngeri-ngeri sedap. Jadi macam kayak film itu jadinya ya, ngeri-ngeri sedap. Oh, ya. ngeri-ngeri sedap. Ibu udah nonton? Belum. Sama lah kalau gitu. Mana lah, nggak ada waktu deh. Aduh, tapi kok bisa mesti enak aja dia, malah dia yang bilang dia merasa diperas ya kan. Jadi orang-orang yang selama ini kena tipu sama dia gimana dong? Tapi katanya diduga ya, dia diduga melakukan apa sih? Namanya juga Melakukan apa tadi? namanya juga maling, mana ada yang ngaku, Dek. Oh gitu. Emosi lah nengoknya. Dia masih bisa cantik gitu ya kan. Biasa sedangkan orang yang udah terkena kasus kayak gitu misalnya jadi stres gitu. Ini masih cantik dia. Masih banyak perputarannya, Bra. Oh, masih banyak uangnya ya. Oke, Ya masih udahlah. bisa bayar pengacara. Masih bisa bayar pengacara. Berarti masih banyak dong uangnya. Masih banyak lah. Ya udahlah, kita lah tinggalkan aja lah berita itu ya kan. Semoga Kayaknya Ibu Ani tadi agak malas gitu ya membahas tentang si Dinda itu ya. Iya. Dulu kita yang bahasin Bang kan enggak kan? Enggak kayaknya. Enggak ya? Makanya aku kurang update juga sih. Oh gitu. Ya udahlah. Makanya kalau gitu. agak-agak bingung-bingung juga. Lanjutlah berita yang Kak tunggu-tunggu yang Kak
ini ya kakak paling penasaran itu. Kok coba si lah. Hap ini pula mah Kakak kan sayang sama dia. Coba kakak bacain kak. si Hap ini. Jadi Saipul Jamil menjawab kabar warganet yang menuduhnya menjadi orang ketiga di antara hubungan pernikahan Dewi Persik dan Angga Wijaya. Ini kan yang kata netizen itu yang dia itu sebenarnya memberikan apa tuh namanya Dek, ngasih apa tuh namanya, ngasih semangat itu bukan ke Dewi Persik, Jadi kemana? Angga Wijaya. Wah. Jadi Saipul Jamil pun mengetahui akar dari tuduhan yang diterima tersebut. Ia diduga jadi orang ketiga karena banyak video mesra yang beredar dirinya merangkul Dewi Persik. Lalu jadi videonya itu buat konten aja. Di situ ada Angga juga, aku sama Dewi dan Angga udah sahabatan kayak kakak adik katanya gitu deh. Jadi Saipul Jamil menyebut adegan mesra dengan Dewi Persik dilakukan di depan Angga deh katanya. Berarti karena udah nganggap kayak kakak adik lah gitu, jadi mesra-mesraan ya. Emang mantan suami istri bisa jadi kakak adik? Mungkin ya jadinya mau bersahabat kali. Oh bersahabat ya. Tapi dia nanti incarannya bukan DP pula lagi. Emang iya. Jadi Angga Wijaya. Kan dia kan datang ke sana hanya untuk mensupport Angga Wijaya. Iya. Bukan mensupport mantan istrinya. Iya, jadi Saipul Jamil menyebut dengan adegan mesranya dengan Dewi Persik dilakukan di depan Angga. Angga tahu kok dia nggak cemburu katanya. Tak hanya itu saja, Saipul Jamil mengakui warganet memintanya untuk kembali menjadi suami dari Dewi Persik jika nantinya pernikahan dengan Angga berpisah. Aduh, nggak mungkin lah katanya dek. Ya iyalah. Dia kan nggak udah beda ini kan. Aliran selera dia gitu. udah beda. Oh gitu. Jadi seleranya selera apa bu? Yang tomboy-tomboy gitu kerasa. Oh tomboy. Kayak si Adi Oh gitu kan. gitu. Tomboy. Nah, jadi nih kalau saya kalau minta balikan sama Dewi nggak akan katanya gitu ya kan. Lantas kenapa Saipul Jamil ogah kembali menjadikan Dewi Persik sebagai istrinya lagi? Kenapa ya ibu? Nah, jadi kita udah sahabatan nih katanya. Kayak kakak Adi, Angga juga tahu lah katanya. Kok beritanya putar-putar terus ya kan? Nah, jadi Saipul Jamil berharap pernikahan Dewi Persik dengan Angga Wijaya kembali rujuk dan berjalan seperti biasanya. Tapi kemarin Dewi Persik katanya, dia tuh mau misalnya di mediasi kembali, dia tuh mau rujuk katanya. Tapi kenapa ini ya? Mungkin si Angganya udah bersikeras ya, Dek. Ya, mungkin ada sakit hati yang dipendamnya selama ini. Betul sekali. Jadi kuncinya di Angga aja, sekarang maunya dia seperti apa. Kok kamu dia pula yang jadi menantang deh, macam-macam ya kan. Jadi penjelasan kuasa hukum seperti diketahui Angga Wijaya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Dewi Persik di pengadilan. Jadi Dewi Persik dan Angga Wijaya pun diminta untuk menghadiri sidang mediasi pada 4 Juli hari ini. Jadi kehadiran Dewi Persik dalam sidang mediasi tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Sandi Arifin. Bang Sandi ini deh. Kalau ingat Bang Sandi ini, ingatnya siapa deh? Siapa? Pak Haji Faisal lah. Ingatnya siapa? Dodi. Kenapa sih ya si ini aja yang kakak itu? Enggak, karena itu aku malas lah. Iya, karena ini setiap Bang kita Sandi nge-host loh. pasti agak bilang ujung-ujungnya Dodi. DS. Oh DS. Dan anaknya apa? MS. Mayang Sudrajat. Tak pakai Sudrajat deh. Jadi apa? Nggak tahu. Oh ya udahlah, Mayang lah. Nah, jadi mengenai gugatan tersebut yang tadi sudah saya baca adalah masalah ketidakcocokan. Mas Angga juga ada prinsip yang berbeda. Mbak Dewi juga prinsip jalannya berbeda. Aduh, mereka jadi ini ya. Padahal udah lama ya, hampir 7 tahun atau berapa tahun sih orang itu menikah padahal. Jadi Sandi Arifin membantah penyebab perceraian kliennya lantaran orang ketiga itu salah besar. Nah, jadi namun Sandi Arifin tidak menjelaskan detail percecokan kliennya dengan Angga Wijaya. Jadi kabar hari ini orang ketiga tersebut berhembus setelah Dewi Persik belakangan ini dikabarkan sering bertemu Saipul Jamil mantan suami. Mungkin membahas ini deh. Apa? Membahas kukunya beli di mana? Apa aku teksnya tuh? Oh gitu. Mungkin itu enggak. Karena bahasanya udah lain ya kan. Kayaknya Ibu Lan itu pembahasannya aduh, aku kalau bahas Bang Ipul ini agak-agak gimana gitu ya. Karena kasus dia dulu tuh ya. Kayaknya selalu ada kasus dia dulu yang begitu keluar dari penjara dia tuh dikasih karangan bunga iya, apa tuh kalung bunga tuh seolah-olah kontroversial. Kontroversial karena aja, dia gitu, ya kan? Kayak menang olimpiade kemarin batu keluar dapat terus dia pakai bunga dari terus mobil. pakai mobil Aduh, yang terbuka atapnya itu ya kan, Iya, atau mobil aduh, apalah bisa mobil gitu keren ya. lah. Terus dada ya kan, isi ampun. Mungkin orang bisa lupa, semua bisa lupa, tapi nggak pernah bisa lupa apa yang pernah dilakukannya sama yang itu. Bijak kali kata-kata Ibu Lani nih, ya ampun. Luar Tribuners. biasa lah. Dia mungkin bisa melakukan
hal-hal aneh lagi, tapi kita nggak akan pernah bisa lupa apa yang dilakukannya dulu loh ya kan. Yang hap-hap itu ya. Iya. Terus gimana ya masalahnya anak-anak itu? Aduh, jangan dibahas lagi Aduh, nggak anak-anaknya. boleh dibahas. Kan Aduh, udah sakit. lalu-lalu. Oh, Kita bahas iya. yang manusianya yang inilah. Oh, Apa dia ganda campuran nggak? cocoknya kan Kak, si Bang Ipul ini dia dikenalkan sama DS. Cocoknya. Iya kan? Sama kawan kita juga bisa kok. Iya. Kan sama-sama ganda campuran ya. Oh, betul juga. Enggak juga, tahu lah ya. Kita kan nggak tahu seleranya sekarang cuman. Benar. Tapi kan mungkin dia datang ke sana itu kan karena mau ketemu, alasan aja mau ketemu Angga namanya? Angga Wijaya. Angga Wijaya, padahal mau ketemu, sebenarnya mau ketemu KDP. Bang Saipul kami juga ada kok kawan yang kayak gitu. Mukanya kayak Bang Angga si Wijaya juga mukanya. Iya. Mirip sama, cuman dia tukang AC itu aja beda. Cuman dia kulitnya lebih pekat ya. Lebih pekat. Jadi Iya. jadi kan meski demikian di media sosial kedekatan Saipul Jamil sama si Dewi Persik ini bahkan kedua tampak mesra di depan Angga. Aku kan juga nengok kemarin yang orang ini apa tuh namanya agak-agak mesra, ketawa-ketawa terus makan Oh gitu iya, kan. suap-suapan gitu. Dan si Angga Mungkin dia sayang macam. adik loh, nganggap adiknya. Mungkin adiknya lagi stres, terus kan harus disupport dengan memberi makan apa segala macem gitu kan. Kita tengok aja lah videonya ya. Nah, kita nonton videonya. Saipul Jamil datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melihat proses sidang cerai perdana Dewi Persik dan Angga Wijaya, Senin 4 Juli 2022. Mantan suami pertama Dewi Persik ini hadir demi membuktikan bahwa ia bukan orang ketiga seperti yang disebutkan publik. Iya, gue mau buktiin ke sini kalau gue tuh bukan orang ketiga. Jadi kita nanti sama-sama menjelaskan. Kita mendengarkan penjelasan dari Saipul Jamil dituding sebagai orang ketiga yang memperkeruh hubungan Dewi Persik dan Angga Wijaya. Di samping kepentingan pribadinya itu, Saipul Jamil ingin memberikan dukungan kepada Angga Wijaya untuk tetap tegar dalam sidang perceraian tersebut. kan janji gue mau kasih support Angga supaya karena kan Dewi kan udah dapat support dari Indah. Gue mencoba untuk kasih ketenangan buat Angga. Ia juga ingin mengetahui alasan Angga Wijaya menceraikan Dewi Persik. Sebelumnya, Saipul Jamil mengaku telah menghubungi Dewi Persik dan Angga Wijaya untuk datang ke sidang perceraian mereka. Pria yang akrab dipanggil Ipul itu mengaku hubungannya dengan Dewi Persik dan Angga Wijaya tetap baik, sehingga tak ada masalah jika ia datang ke persidangan tersebut. Mau terbuka, mereka itu Angga tuh menggugat Dewi itu karena apa? Yang memperkeruh gitu Bang Ibu datang, takutnya kan nanti dianggap ya enggak lah. Saya kan justru karena saya merasa nggak bersalah, saya jadi berani datang ke sini gitu. Berkabar dulu. Kalau misalkan gue ada apa-apanya, pasti gue ngumpet. Bang Ipul emang Nah, itu dia tentang Bang Ipul. Bang Ipul tadi rapi kali ya. Kayak apa ya? Ganteng gitu ya, laki-laki kan? banget. Iya, memang laki-laki deh. Iya, emang laki banget gitu Laki, kan. laki. Gitu ya. Tapi dia mungkin emang bener Kak. Aku rasa dia itu ya, kalau menurut aku dia itu sebenarnya mau kesana mau ngelihat KDP. Alasan. Iya. Atau bisa juga lah, enggak tahu lah ya. Atau Cuma kok kan seuzon sih? enggak sih, Aku komentar enggak, kalau netizen aku itu sih- loh. Kok aku sih yakinnya dia tuh pengen lihat KDP gitu kan. Cuman karena ya dia biar jangan ada cemburu-cemburu gitu, jadi bilangnya mau nengok Angga. Salah aja ya. Iya, betul. Kan Yaudahlah, dia kan apalagi mau dipilih. nggak ada berprasangka yang apa sih, yang lain-lain gitu kan, nggak ada niat-niat yang lain-lain. Dia kan cuma hanya untuk memberikan semangat gitu ya kan ya. Ya kan Ibu Lani? Iya. Ya udah, kok Ibu Lani kok ceplongok Nggak gitu. apa-apa. Ada yang lain-lain nggak di situ? Enggak di situ kok, kayaknya muka aku besar kali ya. Ya udahlah kalau gitu teman-teman bonus, sekianlah berita kita kali ini ya kan. Seperti biasa jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore. Itunya pastinya ya kan. Jangan lupa lah follow semua akun sosial media kita. Jangan lupa Di sini ada nggak ya tulisannya, nggak ada ya? bisa nggak ya munculkan? Iya, bisa nggak munculkan nih Bang? Lagi usaha. Oh besok, oke, Apaan ditunggu sih berarti besok. Besok besok. bukan kita. Iya, besok bukan kita. Pokoknya pas waktu kami nanti dibuat ya Bang. Plus sama foto kita lah kok bisa Iya, lewat betul. lewat di Instagram kami, TikTok running kami, text. iya Lewat kan? di sama foto Iya, kita. foto gini-gini. Gitu kan? Iya, Cocok juga ya tuh. udahlah, itu salah satu masukan lah ya kan. Iya, biar Semoga lebih didengarkan ini sama Bapak Agus ya. Iya betul. Ya udahlah teman-teman. Kak, terus kan kalau pas kita bangkunya cuma warna pink ya kan, biar kelihatan girlinya gitu.
Nanti Ya kan ini kelihatan- pink, semua pink gitu Nanti kan. kelihatan gemuk ya lah, nggak bisa kamuflase lagi lah badanku di situ deh. Kan bisa kayak gini. Oh iya. Oke. Kak, kita udah diintip-intip nih. Ya udah Tribuners, terima kasih teman-teman yang udah nonton hari ini Murah Rezeki. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan hari-harinya. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan. Pokoknya itu aja lah yang bisa kami sampaikan. Jadi Jangan saya lupa Lani. makan vitamin. Oh iya. Oh, minum vitamin. Ya udah, jadi saya Lani Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.